yaitu ceramah agama dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Mukarram Al-Ustaz Guru Muda Muhammad Qurtubi. Kepada beliau waktu dan tempat di sini. Allahumma shalli ala sayyidina Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raj ayatan min ayatillah. فمن آمن وصدق فقد نال رضوان الله ومن كذب فقد أرد نفسه بسخط الله. الحمد لله الذي رفع قدر أوليائه بالعلم والعرفان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم واشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, yang wajib kita ta'zimi seluruh zuriyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, wabil khusus kalau ada berhadir di tempat ini. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat dimanapun berada, wabil khusus yang telah berhadir di tengah-tengah kita, yang ampun maaf tidak bisa ulun sebutkan satu persatu nama bubuhan dia. Teriring doa kita doakan mudah-mudahan seluruh zuriyah Rasulullah dan para ulama kita dipanjangkan umur, afiat, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang Allah hormati seluruh grup maulid Rahmatul Ummah, ada juga tulisan di sana. Benci hijau ya, belum sampai hijau. Oh, gini. Sama-sama kita hormati seluruh aparat pemerintah. Camat ada? Ada. Polsek? Ada. Pembakar, mana pembakar? Mana makanya mana? Belakang Gigi Nasir. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Pertama-tama yakni untuk saling bermuajah, untuk saling bertatap muka satu dengan yang lainnya, guna untuk wasilul arham, untuk saling menyambut tali silaturahmi. Yang kedua, ada lain kada bukan kita datang ke tempat ini yakni untuk mengenang kembali, memperingati kembali peristiwa yang agung, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus hauli daripada salah seorang wali min auliyaillah, yakni al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih masyhurnya kita kenal sebagai Abah Brusul yang ke-19. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ampun maaf kita sadar bahwasanya kita berada di penghujung zaman, yang mana di zaman ini zaman fitnah yang begitu luar biasa.
Kalau kita mengumpati orang-orang dahulu, mengikuti amalan-amalan orang dahulu tuh kayaknya jauh, mulut pribadi itu jauh, ya kan? Dari segi hal beramal, warak, jawabannya kita wah ini bersifat warak, berpelihara daripada yang haram itu jawabannya ya kan? Wah ini musim ribet sudah di mana-mana masalah bakar itu makanya. Jadi jawabannya, tapi hendaknya kita agar supaya hawa dekat dengan Allah Taala dengan cara apa? yakni dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan di dalam kitab Mukashafatul Qulub lil Imam Al-Ghazali, auha ila Musa alaihi salam, telah mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa yang Allah Taala kepada Nabi Musa? Ya Musa, wahai Musa, in aradta an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanika. Wahai Musa, apakah engkau ingin, apakah engkau mau agar aku terlebih dekat kepadamu daripada kalammu kepada lisanmu? Suara lawan ngomong, parak benar kalau yang ada, mana jaraknya apa akan membatasi suara lawan ngomong, oh menjadi kira-kira, tak hawa Allah Ta'ala parak daripada itu. Wa min waswasati qalbika ila qalbika, dan terlebih dekat lagi daripada garetek hatimu kepada hatimu. Firasat hati lawan hati hampir ada terpisah. Wa min rauhika ila badanika, dan terlebih dekat lagi daripada rohmu kepada badanmu. Roh lawan jasad. Ayo Pak mencari pembatasannya mana? Jangan engkau mencari hampir ada. Wa min nuri basarika ila ainika, dan terlebih dekat lagi daripada cahaya pandanganmu kepada matamu. Kita berpijim hilang cahaya pandangan, kita berbicara ada cahaya pandangan, arah benar. Wa min sam'ika ila uzunika, dan terlebih dekat lagi daripada pendengaranmu kepada telingamu. Pendengaran lawan telinga, arah mana? Awak Allah Ta'ala arah pada itu lagi. Ayat apa caranya? Fa'akthir minas sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah engkau Musa agar memperbanyak sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah yang ditawari Allah Ta'ala itu Nabi Musa, yang mana para Nabi Allah ini sudah dekat dengan Allah, ditawari oleh Allah lagi, hendaklah yang lebih dekat lagi. Itu Nabi, kitanya ampun maaf, nyata sudah jelas, pasti ada Nabi kita ini. Ada kasihnya Nabi Udin, ada kasihnya ada lagi Nabi Wali. Potongan jangan kita tahu kita ini wali, asa jauh potongan wali, mun wala potongan aja sedikit. Itu jawabannya. Nah, jadi sangat rugi kalau kita tuh kadang memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang sebagian dicontohkan oleh Sahibul Hal malam ini. Allah sebut sidin ahli sholawat itu sebetulnya mengajak kepada kita isyarat, mengajak kepada kita pada akhir zaman ini kalau beramalan kayak orang dahulu kayaknya jauh. Jadi supaya jalan ringkas cepat dekat dengan Allah, yakni dengan jalan sholawat. Yang dibacakan oleh Muhammad Sidin dari sholawat kan gak ada gampang lah, ada gampang. Dan sholawat jangan wayang hanya di sini aja, guling ke rumah kita tetap baca sholawat. Ada sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana solawat Allah dan para malaikat itu berupa rahmat. Kemudian kita dikiau, jangan dikiau bagian sini, ngerti ya lah. Kemudian kita dipanggil, dikiau, disaruh, orang apalagi bahasa, dipanggil, dikiau, disaruh kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat setiap ya ayyuhalladzina amanu, kalau orang mengerti tata cara susunan ayat Quran itu hatinya tuh bergetar. Situ ya ayyuhalladzina amanu. Ya
itu kalau orang belajar biasanya nahwu itu disebut harfun nida. Harfun nida itu maksudnya huruf panggilan, huruf untuk memanggil, huruf untuk menyiau. Siapa yang dipanggil, siapa yang dikiau, siapa yang disaruh. Nidaul qaribut wa tawassut wal ba'id, panggilan kepada orang yang dekat, orang yang menengah, orang yang jauh. Ayu harf tahyiz, itu huruf untuk membangunkan jiwa-jiwanya orang beriman. Ha, di situ ditambih peringatan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik imannya yang tipis, yang sedang, yang tebal. Sallu itu kalimatnya fi'il amar kalau orang belajar sorof. Fi'il amarnya situ apa? Lidawam atau istimrar. Artinya kita memaknainya itu selalulah kalian bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tuh, artinya jangan waya-waya acara hanya umat bersolawat. Sudah balik ke rumah apa? Lay lagu. Ya kan, jamu ya lah. Bagi dibacakan maulid tadi luar biasa. Udah juga banyak kita beli sebentar kisahnya. Hah? Apa nih? Hah? Kisah makanannya. Ini bagus. Tapi lu jelaskan supaya berikan jangan keturutan aja lah. Bendak ini bagus. Ini mulai zaman orang tua kita bahari sudah. Hah? Apa alasannya melandak ini acara-acara apa waktu dibacakan pas maulidnya apa maksud tujuan itu apa sebenarnya kita jelaskan supaya kan ada salah. Nah, ada salah jangan artinya itu bukan kata salah lah. Dalam itu supaya jangan turutan bahasa kami di hulu sungai. Ulun memang Banjarmasin, tapi Banjarmasinnya di Barabai hulu sungai di ujung sana. Ya kan tahu bujur, tahu juga kemudian ya di hulu sungai kemudian. Jadi mungkin buat panitia menyambut Banjarmasin tadi kalau disampaikan Barabai kayaknya buat di sini banyak ada tahu ya kan? Apa Barabai ya ngomong kami. Kita jelaskan masalah orang berandak kayak ini apa tujuannya? Apakah sekedar untuk pajangan? Ada. Ini mulai orang-orang dulu kan. Jadi nanti turunan-turunan ini mau pati aja. Apa di sini apa tujuannya? Disebut yang di dalam hasyiyah i'anatul talibin juz ketiga. Insyaallah kalau ada yang mondok, bukan insyaallah banyak aja pondokan di sini ngaji kitab Syarah Fathul Mu'in. Itu di luarnya kalau buka akan di dalam itu namanya hasyiyah i'anatul talibin, kitabnya 4 juz. Buka di juz ketiga. Situ menjelaskan apa Imam Syekh Abu Bakar Syatauddin Sidin menukil daripada kalamnya Imam Suyuti, Imam Jalaluddin Asyuti. Apa ujar Imam Suyuti? Ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi illa hafatil malaikatu bi ahli dhalikal makan wa 'ammahumullah bir rahmah. Tidak adalah rumah atau masjid atau tempat yang lainnya yang dibacakan pada itu tempat akan maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi illa hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan, kecuali para malaikat mengelilingi dengan ahli setempat. Wa ammahumullah birrahmah, dan Allah taala mencurahi tempat itu dengan rahmatnya. Artinya apa? Waktu dibacakan maulid, menurut Imam Suyuti, malaikat tadi berputar-putar. Ada yang melihat lah. Itu iman. Bila kita beriman, jelas saja kita melihat. Karena iman itu beriman kepada sesuatu hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Turun pulang rahmat, apapun yang ada di sekitar tempat itu rahmat turun, termasuk makanan yang dapat rahmat. Anda banyak rahmat turun, minum mainan. Bahkan ibarat dalam kitabnya Majul Kubra itu dijelaskan orang-orang dulu tuh bila acara kan katanya membawa dinar, dirham. Dinar itu duit terbuat daripada kepingan emas. Kalau dirham itu kepingan perak. Jadi orang dulu nggak tujuan bawa itu. Udah duit bang. Jadi waktu maulid itu misal kita bawa duit, misalkan bawa duit. Waktu baca maulid artinya bagus. Belum tadi lihat, belum tadi kan di kamar atau di atas ada apa Haji Jaya itu di atas. Belum lihat sung-sung datang, ajik dulu buat sang badan itu keren. Biasanya kan orang bilang gurunya datang, ada datangan ya. Ini masya Allah kampung sini ajik keren. Jadi datang sung-sung bawa duit.
Artinya Pak, mudah-mudahan duit ini berkat maulid dapat juga berkahnya, dapat rahmatnya. Jadi duit yang kita bawa itu enak buat ke wadah duit yang banyak. Insya Allah banyakan duit itu berkah. Itu jangan mereka. Atau banyu pian anak banyu aku akan ada bagi misalnya. Atau anak di muka bagus aja anak banyu tak kecil ya Pak menalah kata orang. Anak banyu juga. Ada yang dibacakan orang maulid pasang lihat ya Allah mudah-mudahan berkat maulid apa niatkan mudah-mudahan diangkatkan penyakit zahir dan batin misalkan atau ya Allah mudah-mudahan berkat maulid banyu yang diminum makan ini supaya anak ulun menjadi anak saleh-salehah ya Allah mudah-mudahan apa berkat maulid banyu yang ulun sediakan ini mudah-mudahan laki ulun kada jadi hendak babine misal apa niat masing-masing ini luar biasa minta lo udah apa ini sebetulnya acara-acara kayak ini kita usah lagi kadang-kadang kan anu juga bacakan dua perlahan nanti kita perlu lagi sebetulnya tuh sudah ada maulid tadi luar biasa ada kegembangan kan mengadakan acara kayak ini buat panitia untung luar biasa lah ini jadi sidin tadi baik nang menyumbang atau tenaga sama aja pada acara kayak ini kita harus jadikan modal untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan masih di dalam kitab yang sama, kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz ketiga, wa qala al-Imam al-Yafi'i telah berkata oleh Imam Yafi'i al-Yamani. Imam Yafi'i lah Imam Syafi'i lain. Apa ujar Imam Yafi'i? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Barang siapa orang yang mengumpulkan untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, saudara-saudaranya se-Islam. Artinya itu besarwan yang mengadakan undangan yang akan mengumpulkan orang-orang Islam nih. Wa hayya ta'aman dan yang menyediakan makanan. Seala kadarnya apa biar mampu barang lain banyak aku setengah cangkir wajib sedikit seorang ya kan salah ada wa akhlaq makanan dan di sana tempatnya tuh dibersihkan apalagi didekorasi itu Masya Allah. Kemudian lagi wa amil ihsanan di sana dikerjakan amal-amal baik ya jelas amal-amal baik kita di sini menyebarkan salam membaca Al-Qur'an membaca salat mengkaji ilmunya Rasulullah jelas amal-amal baik wasolah sebabnya ifrad di maulid Rasul dan jadilah sebab dengan enam besar tadi menyediakan makanan membersih tempat menyiapkan tempat dan di sana dikerjakan amal-amal baik jadi sebab itu untuk pembacaan maulid Nabi. Apa balasannya gesan bubuhan yang nama adakan acara mungkin sudah seminggu berdahulu atau setengah bulan berdahulu atau 3 hari berdahulu apa balasannya gesan bubuhan pian ba'athahu Allahu yawmal qiyamah ma'a siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im maka ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak beserta orang-orang siddiqin beserta orang-orang syahid beserta orang-orang saleh wa yakunu fi jannatin na'im dan ia akan disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan amin. Kan pian nang butuh meroyok bebiniannya nang mengawang nang bermasak sampai menangis-nangis biris bawah kepada sana ya kan Masya Allah banget nang kawan duit nang kawan tenaga nang kawan pikiran kalian tuh mampan masing-masing nya sedekah tuh pada mesti duit adakan acara pada mesti apa nang kita kawan jangan aja sedikit malik apa man kana lahu jahun falyatasaddaq bi jahihi barang siapa orang bisi jabatan maka bersedekahlah dengan jabatannya yang misal jadi RT, RW, pembakal, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, DPR, DPD, DPR semuanya ada bisi jabatan bersedekah dengan jabatan maksudnya apa mempermudah urusan yang ini bukan malah menghambat itu tidak bisi jabatan hati-hati isi jabatan karena yang namanya isi jabatan itu syukur benar orang yang isi jabatan menggunakan jabatannya dengan seadil-adilnya dengan tugas semestinya itu ganjaran pahalanya adalah sama dengan orang beramal ibadah satu harinya tuh sama beramal ibadah 60 tahun iya biarnya 60 tahun kali 360 kali 5 tahun sama dengan banyak hitung sholat itu teh luar biasa tapi pian bila salah menggunakan jabatan awas belum pikirkan juga kenapa nih jadi pemimpin tuh kenal benar pahalanya tuh nah
sekali ulun pikirkan bujur-bujur sesuai aja. Misal dan sampai ini berapa RT? Berapa RT di sini? 10 RT, anggap orangnya 5.000 ya kan, pembakalnya segong nang diurus orang 5.000, gajinya paling 6 juta, uyuh awak ya kan, ada sesuai gaji sebujurnya nang diurusin tengah malam atau orang pembakal gini, orang BPJS rumah sakit si anu ini nah, berat tugasnya tapi ganjarannya di akhir luar biasa. Tapi salah menggunakan jabatan pulang, awas hati-hati, ancamannya luar biasa. Ini karena kita memilih pemimpin lah tanggal 14 Februari, ayo kita dukung bagi orang pemilihan yang damai, sejahtera. Jangan sampai yang denung samba atau khususnya seluruh tumbang samba jangan sampai bahuwalan gara-gara pemilihan. Saikong 01 ada bapak, Saikong 02 ada masalah, Saikong 03 ada masalah, ya kan? Ada masalah. Yang penting istikharah dah ya. Yang mana nampak ya sudah. Ya kan? Istikharah itu ada kali sebenarnya pian. Misal pian tuh kami hendak sedang milih sesuatu bingung. Ya kah ada, ya kah ada. Istikharah ada timbul jawabannya. Ada ilmu di pondok waktu di rumah kita Pak. Menjaga pengetahuan do. Karena kan bila sudah ada dapat dua jawabannya, ambil Quran. Kepijim ciren, baca Fatihah sekali betul buka kehepal atau beberapa aja di antara dua halamannya itu dihitungi banyak huruf kha, banyak huruf sya. Bila banyak huruf kha khairun berarti baik, bila banyak huruf sya berarti syarrun jelek baik. Jangan ada kali. Jangan bahualan masalah pemimpin. Gini aja kita apalagi karena misal sini ada pengaman jadi nyala lagi masalah bukan paparan tayang ini yang lain patang yang lah empat pakalajian ini sempat apa kayak itu lah lagi nya menjogok duit itu alamat kada baik. Gila pemimpin mencalon menjogok duit itu alamat kada baik. Inya membawa kita ke neraka. Kan jelas dari Nabi Ar-Washi wal Murtasyifin sogok menyogok andaknya di neraka. Ya kada sogok menyogok andaknya di neraka. Nang menerima duit atau nang memberi duit sama pada tangan neraka. Alih ada. Ini kita takutannya lah. Itu secara hukum agama, secara hukum negara. Apa hukumnya? Secara hukum negara apa? Money politik ya ada pidananya. Secara hukum akal, jadi hukum agama haram neraka. Hukum negara money politik ada pidananya, ada sanksinya bila pakai duit tuh. Kalau nya hukum akal terlalu murah harga diri kita 1 juta kita gak 1 5 tahun, sedangkan lonte lahung PSK kupu-kupu malam itu 1 juta 1 malam, kita 1 juta 5 tahun lebih murah daripada PSK. Itu makal jadi jangan takut melihat dimulainya lah, jangan takut dimulai kayak itu lah. Kayak itu Pak, maksudnya banyak kadang di kampung Bagualan beda partai, apa yang partai boleh beda. Kita di sini misal bagian di sini sudah bersaudara, sudah beda sana 30 tahun, 20 tahun masuk rupanya itu timbul bakalahian aneh kalau dah. Nya pilkada itu beda-beda dikit aja. Kalau nya pilkada bila sudah jadi mana ada lagi. Kalau nya pilkabi bila kadanya dia bisa jadi lah. Takut ini belum percaya. Allah karim lah. Udahlah, jangan sampai berbualan, jangan sampai lah. Ada tak ada buku di kibini kan sampai besarkan ada sampai besarkan oleh kibini dari beda partai itu ada. Bisa nyata. Ada juga kisah tentang partai saya kok laki partai benteng, nang bini partai bulan bintang bakalan ya. Subuh nang laki masuk yang subuh orang pada masjid membuka tutup donasi, ITH rumput kumpai. Ujar nang laki dia rumahnya. Apa nasi ada kan nasi? Oh bisa nggak benteng makan nasi nang bini? Aku jadi malamnya pulang tengah malam katik nang laki atau kawin lampu. Ada jam ini ada kabahnya kenapa nih? Bulan bintang tuh orang pada lembu jadi lagi. Bagus sih Pak. Boleh aja jadinya lah. Itu adalah jadi kada bisa. Itu yang pertama lah dengan jabatan. Yang kedua, pemangkana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Barang siapa orang bisa harta maka bersedekahlah dengan hartanya. Siapa biar kawan? Kawa banyak, kawa sedikit dan pasar supaya kampung itu tetap rapat, jangan kesempetan. Pahamlah jangan kesempetan. Kalau baik-baik kan mereka orang lah misal Haji Eno, oh Haji Eno tuh ya rumahnya ganal, mobilnya ganal, motornya ganal, bini anaknya ganal juga ya kan.
nyumbang aja 50.000 aja ada boleh. Kita nggak ada boleh gitu. Kenapa? Karena kita sadar, misal pian lagi si motor pian NMAX ya kan, NMAX ya, harganya misal 30 juta. Apakah dengan pian menunggang kendaraan harga 30 juta saat itu pian basic duit 30 juta? Belum tentu. Siapa tahu kredit dia kan. Jadi kada mesti orang nanti lihat rumahnya agak, siapa tahu hutangnya banyak, kita tidak tahu. Jadi jangan diasambatan. Nah, jadi masalah harta seapa mampu masing-masing. Ada kawan dengan harta, memanggana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmi. Barang siapa orang bersedekah, kawan bersedekah, barang siapa orang berilmu maka bersedekahlah dengan ilmunya. Maksudnya itu apa? Ilmu itu dapat diartikan pemikiran, tapi secara garis besar ilmu itu adalah yang kayak orang dengan ilmu agama. Jangan sampai menjual ilmu agama. Ceramah betarik misalnya ya kan. Gero minta banyak ulang gero. Napa teh habar? Anu gue mariak dingin. Anak ulang panas awak minta banyak. Anjir dan selesaikan juga administrasinya 50.000. Anjau nih. Gero minta banyak gero. Napa teh? Supaya lakas belagi ulang gero selesaikan administrasinya 1,5 juta ya aku mulai. Ya kan ini jangan sampai lah kayak itu. Dan itu termasuk kayaknya ancamannya kenal benar. Dalam kitab Irsyadul Ibad itu jelas Nabi mengancam. Jangan Nabi apa? Rihal jannati yujadu min masrati 500 amin. Angin surga, bau surga itu dapat dicium dari jarak perjalanan 500 tahun. Wala yajiduha, dan ada orang-orang yang kada kau menciumnya. Siapa orangnya? Man talabat dunia bi amal al-akhirah, orang yang mencari dunia, orang yang menuntut dunia dengan amalan akhirat. Artinya apa? Berceramah tujuan nama amplop. Betarik. Aku bilang ada 50 juta ada datang. Bahaya nih. Nyolot abah untuk keras benar. Dulu kan hendak jadi gini di gereja. Abah itu ada kaca soal desa. Masuk ke mangkit itu mahal dari. Ada kaca-kacanya di dulu. Cita-cita lu tuh nelayan atau petani dari. Mahal sedikit di pondok dari lah. Lalu kan abah ternyata kalau sibuk ngurus pondok, murid yang diurus. Dia sejengkel hati itu. Ternyata apa? Kalau belum tamat mangkit sudah disuruh perguruan supaya terjun ke masyarakat. Bismillah itu sampai lu dulu kan hendak ngajar kita mau buka dari mana tuh mulah lama Islamis gitu ya. Jadi buruh dari apa nih? Tapi takdirnya sudah jadi guru lainnya ada awalnya lah. Tete, kita dah pas waktu sudah mulai hafal kerja pesan apa? Ujasirin jangan sampai ikan menjual agama. Bila orang memberi, terima, protes jangan, tapi jangan pernah menarik. Pasang puji sidin, jangan sampai ikan tahu isi amplop per tiap acara. Kalau hanya tahu misal di sini 100.000, di sana 1 juta, di sana 10 juta, di sana 25 juta. Tahu setiap kali acara isi amplop itu dikhawatirkan dicabut keberkahan ilmu ikan oleh Allah. Itu yang paling ulang teman. Ya bagi paling minimal 5 paling mahal membuka. Wah ini alhamdulillah bila banyak beli modal dengan sebulan antara membuka alhamdulillah tuh awal apa pesan perbuat jadi ini kawitan dia. Jangan sampai menjual agama itu jangan. Kemudian yang ketiga, keempat pemangkana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Barang siapa orang bisa kekuatan maka hendaklah bersedekah dengan kekuatannya. Yang kuat berangkat, yang bisa bermasak, mengangkati salon, mau tenda, mendekorasi apa pian kawa bentuk. Itu telah supaya kita masuk tadi golongan orang yang dikumpulkan di akhirat tadi beserta orang-orang siddiqin, syahid dan orang-orang yang saleh. Itu telah harapan kita. Kemudian sedekah terus. Masih kuatkah? Sedekah terus. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita masuk ke Isra Mi'raj. Sebelumnya Isra Mi'raj ini perjalanan tengah malam. Sebelumnya ini nunggu 4 jam lagi nih. Sanggup jual lagi. Kemudian sedikit kita membahas tentang peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita perhatikan, kita ambil hikmah-hikmahnya. Yang mana telah dibacakan oleh qari tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana ayusabbihu subhana. Subhana di situ bermakna ta'ajjub. Artinya sesuatu hal yang luar biasa yang kada kawa kita memakai akal dahulu mendudiakan dalil. Artinya kita memahami Isra Mi'rajnya harus dengan iman.
Kemudian subhanas itu bermakna tanzih, mensucikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun nang sidin sendiri kawa. Apalagi dia menolakkan Nabi yang kawa. Alladzi yang adalah zat Allah Ta'ala asra bi'abdihi, memperjalankan akan hambanya. Asra di situ maksudnya artinya itu daripada kalimat sara. Sara artinya perjalanan waktu malam. Tapi kalau kalimatnya sara itu adalah perjalanan waktu malam mulai ubah maghrib sampai ke atas. Kalau bertambah hamzah di awal kalimat itu berarti lebih mubalaghah kan? Berarti itu artinya tengah malam ke atas. Bi'abdihi ulangan. Dan di situ asra itu kita ambil hikmah. Kalimat asra di situ menunjukkan hamba-hamba pilihan Allah adalah orang yang ketujuh beramal ibadah di tengah malam. Mudah-mudahan kita dibantu Allah dengan mudah tengah malam. Amin. Nah, itulah. Artinya Nabi Yakub itu kan digelari Israel. Kenapa? Karena sini ketujuh berjalan malam. Jadi bila di sampai sini ada orang ketujuh konyok-konyok tengah malam. Sedang dikau Israel. Kemudian kalimatnya lagi bi'abdihi. Nah, ini pelajaran di sana. Allah Ta'ala situ menyebutkan bi'abdihi, akan hambanya, bukan binabiyihi atau birasulihi. Berarti itu menunjukkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ubudiyah, kehambaan. Mudah-mudahan kita jadi asli jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba itu bukan gampang. Bukan yang di dalam kitab At-Ta'rifat karangan Imam Jurjani sidin menjelaskan disebut orang tua hamba 4 syaratnya. Pertama, wal wafa'u bil uhud, menyempurnakan dengan perjanjian dengan Allah. Artinya apapun perintah diperintahkan Allah Ta'ala gawi. Yang kedua, wal hifzu bil hudud, menjaga batasan-batasan. Apa yang dilarang kada pacang dan menggawi ditinggalkannya. Yang ketiga, waridha bil mawjud, ridha dengan ketentuan Allah Ta'ala, kada pacang itu menggunung. Menggunung itu ya macam-macamnya kita. Kadang bulan ini ada sesuai penghasilan di gunung. Hari hujan menyumpah bungulnya hujan pulang hari jangan. Hujan disalahkan, hari panas salah juga, hujan salah juga. Padahal menurutkan hujan nama merasakan hari Allah masalahnya tak. Yang keempat, wasabru 'alal mafqud, sabar ketika kita ditimpa musibah. Ini nih disebut hamba. Asra bi'abdi laylan. Laylan itu ada tanwin nakirah, itu yakni lilqillah. Artinya bermakna taqil fi muddatil isra, yakni dengan makna penyedikitan daripada waktu malam. Artinya perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu waktunya tuh 1 mat benar. Ada ulama madahkan 3 jam, ada madahkan 15 menit, ada madahkan nang bakas tempat Nabi itu masih hangat. Dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa, bayangkan ya. Jaraknya tuh kurang lebih 1800 km ujar. Bila ada percaya ukur sana seorang iswah ngobrol lagi adalah. Jadi itu sebelum kejadian itu perlulah kita tangkap. Sebelum kejadian itu Nabi kan ditinggal 2 orang. Nantinya tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Abu Thalib. Sedih Nabi, kita ringkasnya panjang benar panjangnya nih. Mau lebih Nabi mantap lah. Kemudian dihibur Allah Ta'ala. Sebelum Nabi Isra Mi'rajkan dijemput oleh 2 malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian dibelah dada Nabi, diambil hati Nabi. Bukan membersihkan yang kotor-kotornya, ada. Nabi itu suci zahiran wa batinan. Dibawakan air zam-zam daripada wadah bejana emas, dibasuh hati Nabi itu untuk mensucikan yang telah suci, dan di situ dimasukkan ilmu dan hikmah. Dengan ilmu dan hikmah tadilah lancar Nabi Mi'raj sampai Arasy. Bukan disebutkan dalam muntah aja sampai mustawa, ambus dia. Nyatakan 2 dan ulun harap yang menyatakan. Yang pertama Amul Huzun, tahun kesedihan. Membantu dihibur Allah Ta'ala. Sebelum tulang itu dibelah dada, dimasukkan ilmu dan hikmah. 2 yang dipegang adalah 2. Tahun kesedihan, ilmu dan hikmah 2 juga dapat pegangi. Kemudian Nabi di sana sebelum berangkatnya itu dibawakan oleh Jibril dan Mikail burak. Kalau kita bahas burak itu panjang banget biasa, intinya pakai burak. Burak itu lebih halus daripada kuda, lebih ganal daripada keledai. Punya sayap 2. Kecepatannya sejauh mata memandang. Itu burak. Tapi ini ada kisah menarik, nanti kita ambil hikmah kesan pelajaran dalam kehidupan kita. Sebelum Nabi naik burak, Nabi itu nangis. Kenapa Nabi menangis?
Nabi mengganang anak kita, merindukan kita. Nabi bertakon kana Jibril, ya Jibril, umatku kena betunggangan jualah, naik burak jualah, ada bisi tunggangan jualah Jibril. Tadi Nabi kalau mulai Mekah hendak ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana hendaknya lah? Palestina. Kita ni apa pecah ke Palestina juga. Nak umpat lah biar lah. Ada anak ke Palestina sini lah. Hendak ke Palestina lah. Hendak tatap ke sana. Apabila aja mati dah. Kan kita kan kadang-kadang dikumpulkan kalau di padang mahsyar. Padang mahsyar itu ulama di Baitul Maqdis, berarti di Palestina sana. Ya karena kita dihasar ke sana tuh. Setelah hari kiamat, karena dibangkitkan kita. Dibangkitkan tuh pian misal pian bakubur di mana di Denum Samba nih. Denum Samba karena dibangkitkan karena pian kita karena dijaga, digalah, dihalau menuju padang mahsyar. Nah, tulangnya nih kita nak kayak apa? Macam-macam tuh Nabi ini menggenang betunggangan lah enak ke sana. Sekalinya nang tulang kaina pian misal mulai tumbang sambani misal bakubur di sini, ulun mulai tahu bujur berbagai kan. Tulaknya juga tuh, nah itu ada 3 macam orang. Ada karena pertama rakiban yang punya tunggangan, itu al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ada karena masyan berjalan, itu qalilul amal, orang yang amalnya sedikit. Dalam artian itu apa? Berjalan itu bukan berjalan biasa, tapi dihalau. Bahasa kami itu dihaga. Jangan dihaga biar itik kalau itik lah. Itik itu dihus-hus ya. Itu artinya dihaga adalah dihaga, digalah. Dihalau oleh malaikat, bukan pakai bambu kadang tapi pakai api. Nah, ya biar. Itu yang kedua, yang ketiga munakisan. Itu orang-orang yang ada Islam. Itu kayaknya muhab di bawah, betis atas. Pertama kayaknya rakiban, orang-orang yang al-muttaqin. Bangkit hari kiamat, bangkit daripada kubur, ditamuikan oleh seseorang yang rupanya bungas. Luar biasa cahayanya. Betakon kayaknya apa jadinya? Kenallah pian lawan ulun. Jadi ojek yang bangkit ini kada pinandu, ada kenal. Jadi ojek yang menemui tadi, ana amaluka fid dunya. Saya ulun adalah amal baik pian lagi di dunia. Dulu ulun nang menunggangi pian, sekarang pian yang tunggangi ulun. Artinya tuh apa? Orang yang beramal ibadah menjaga ketakwaan kepada Allah pasti rasa ditunggangi. Habis zuhur, asar lagi, habis asar, maghrib lagi, habis maghrib, isya lagi, habis isya, subuh lagi, habis tahun, zakat lagi, habis itu, puasa lagi, itu berat. Tapi kayaknya tatkala kita bangkit langsung disambutnya jadi tunggangan kita. Tunggangan itu macam-macam mana? Ada kayaknya berupa masjid. Ini masjid kan? Kalau masjid mana? Masjid. Langgar sama aja. Kalau masjid itulah definisi masjid itu adalah suatu tempat yang dikhususkan untuk sholat 5 waktu. Itu masjid. Kemudian kalau ada tambahan sembahyang Jumat atau Jumatnya itu disebut masjid jami'. Nah, jadi langgar kenapa jadi dingin langgar? Karena mungkinlah orang dahulu tuh susah ngalih membedakan kemana ke masjid jami' kan masjid saja kan? Jadi diubah masjid jami' itu disambat masjid saja dinamai langgar, musalla, surau, balai, madrasah, apalagi banyak lagi, ya kan? Ini masjid. Jadi masjid ini kan termasuk jadi tunggangan kita. Siapa orangnya? Orang yang menghidupkan masjid, nampaknya yang bayangnya rutin. Nah, itulah jamaah masjid Kelanggar ini. Kemudian lagi orang yang umpat membangun, itu kan. Ada lagi berupa sekolahan pesantren, ada lagi majlis ilmu, itu kan yang jadi tunggangan. Nah, itu jadi tunggangan kita ke akhirat. Nah, kedua, orang yang berjalan tadi ditamui oleh rupa yang jahat, betapa ini apa artinya? Hei, pinandulah ikam melawan aku, kenallah ikam melawan aku. Jadi jangan bangkit kada pinando. Aku ni amal jahat, amal buruk engkau selagi di dunia. Dulu engkau yang menunggangi aku, sekarang aku yang menunggangi engkau. Maksudnya apa? Oh, sesuai artinya tuh orang yang bermaksiat tuh rasa naik tunggangan.
sesuai dengan bermaksiat itu disebut irtikabul ma'asi dalam kitab Tuhan, irtikabul dunub ya, orang yang menunggangi maksiat. Jadi sesuai yang namanya bermaksiatnya itu pasti rame, pasti tawa-tawaan. Orang yang main judi, wah ini kan kaminya slot, oh tatawaan. Yang isap sabu tatawaan, ya kan? Yang karaoke-karaokean, joget-jogetan, sawir-sawiran tatawaan, ya memang itu. Tapi awas karena di akhirat sudahnya berjalan, dicatuk pakai api, dipukul pakai api, ditungganginya lama-lama. Ini sakitnya kita. Mana kita nyampe betunggangan gak ada kan? Artinya Nabi itu menggandang kita ini kepada masyarakat itu betunggangan gak ada kan? Kalau Pak Nabi itu menggandang Jibril, umatku pakai Fortuner juga kah, pakai Pajero juga kah, pakai Lexus juga kah, pakai Mercy juga kah, pakai BMW juga kah, pakai XRP juga kah, pakai BRP juga kah, pakai Wuling Almas kah, pakai Avanza kah, Brio kah, Alia kah, Ayla kah, dan itulah nama-nama mobil. Ada menggenang itu nanti, nang digenang Nabi ini kayaknya di akhirat ada tunggangan juga kan. Dalam artian itu apa? Marah kita di dunia ini, ayo ada bisi mobilnya, ada bapak, ada bisi motornya, tidak jadi masalah. Yang penting mudah-mudahan di akhirat kita bertunggangan, kita berataan, amin. Itu nang digenang Nabi kita lah. Naik Nabi ke Burak, Jibril sebelah kanan, Mikael sebelah kiri. Sebelum Nabi sampai Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, itu ada 5 tempat persinggahan. Ini perlu pelajaran kisah kita. Ulang. Udah Jibril singgah dulu, mampir dulu, turun Burak tadi. Mampir di mana? Pertama tempat yang disinggahi Nabi, Datun Nakhlin. Datun Nakhlin ini Gunung Kurma. Nabi di sana diperintahkan sholat 2 rakaat. Hadang dulu enak teh. Maka Nabi belum naik lagi ke langit ke-7. Sembahyang apa paham? Sembahyang apa guru ya kan? Itu sholat sebagaimana sholatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maksudnya. Dah. Turun Nabi sembahyang 2 rakaat. Jadi Jibril Muhammad, kenallah, tahulah kamu ini tempat apa? Karena Nabi kada tahu ini adalah Yathrib atau Thayyibah dalam hadis itu. Ini adalah tempat di mana kami hijrah. Wah ini Bang Arab Yathrib itu ya Madinatul Munawwarah. Madinah disebut Madinah karena mahallul harith, tempat untuk menzahirkan agama. Dalam artian itu apa? Di Makkah ngalih beramal ibadah, ngalih sembahyang ditawaki orang. Tatkala di Madinah Nabi beramal ibadah mudah. Jadi mudah-mudahan dimanapun kita berdiam, di pelosok manapun, mudah-mudahan tempat kita tinggal itu sebagai Madinah biasa kita berataan. Amin Rabbal Alamin. Artinya apa? Menampakkan, menzahirkan agama itu nyaman. Karena dia tidak salah berdiam di suatu kampung itu apa? Ngalih berkopiah, tak salah. Dipadahkan orang kealiman, pakai gamis dipadahkan orang pakai dastar, pakai sarung dipadahkan orang habis sunat, ya kan? Biniannya pulangan apa pakai kerudung sampai nutup dada, dipadahkan orang kayak apa kan? Macam-macam kan? Itu deh. Itu ngalih bilang kampung sawat itu bahaya dia kan. Kau bijau itu sudah. Jadi dimanapun tinggal mudah-mudahan itu tempat Madinah bisa kita berataan, nyaman untuk menampakkan agama. Pulang-pulang Nabi berangkat ke tempat kedua, singgah pulang di mana Madian, inda syajaratin Musa. Sembahyang pulang 2 rakaat. Madian itu tempat dulu Nabi Musa pernah teduh di sebuah pohon, membantu 2 orang perempuan meminumi kambing gembalaan. Ternyata kedua perempuan binian itu ternyata anak Nabi Syuaib alaihissalam. Pulang-pulang Nabi tempat ketiga disuruh pulang sembahyang. Tempat ketiga di mana? Tursina. Tempat munajatnya Nabi Musa mengharap diberi kitab Taurat. Ini artinya apa? Dalil untuk mengambil keberkahan secara syariat. Nah, secara syariat Nabi mengambil berkah di situ, tapi secara hakikat tempat itu berberkah, berkat Nabi singgah di tempat itu. Maksudnya kita mengambil berkah itu ada apa? Ya kan? Mengambil berkah maulid, ya jangan ada kan menyo, mengambil berkah hubungan orang-orang soleh, bersalaman ya kan, ziarah ke orang wali ya kan, itu ada apa mengambil berkah. Tapi mengambil berkah ini ingat ya. Guru, guru mengambil berkah guru ya. Tapi terkadang guru hendak turun pada mobil sudah nonton ya Allah. Ada juga kadang yang mengambil berkah tuh aneh.
Mambil berkah guru, napa sendal sini dibawa bulik. Cacau itu lain mambil berkah tuh maling itu mereka maling. Nah, kemudian berangkat lagi ke tempat keempat apa? Baitul Laham. Bait Laham ya. Artinya itu tempat kelahiran Nabi Isa. Sampai ke Baitul Maqdis, Nabi situ sembahyang lagi 2 rakaat, situ berimaman 6 rakaat. Ada Nabi Ibrahim di belakang Nabi, sebelah kanan Nabi Ismail, sebelah kiri Nabi Ishak dan nabi-nabi yang lain. Sampai naik pulang ke langit sampai langit ke-7. Kita kisahkannya ada. Ini hanya sampai Baitul Maqdis sisanya nih. Belum sampai lagi. Kisarannya ada Pak? Sedangkan terus ya? Terus. Bujur. Sejam udah barat balai ini. Sedangkan terus ya? Terus. Tahu lah, kamu jawab dia. Namanya yang mengantuk. Iya, guling. Naik Nabi. Langit pertama bertemu Nabi Adam. Ini isyarat. Dan 5 tempat tadi itu sudah ibarat bagi orang haji kita beratul istiqlal aja. Ini isyarat dalam panjang 5 waktu yang diwujudkan sembahyang itu. Naik langit pertama bertemu Nabi Adam. Bisa kita kisahkan lah. Nang apa man huwa apa nang jawab memakul bisa. Artinya naik langit pertama bertemu Nabi Adam. Itu isyarat pesan Rasulullah bahwasanya Nabi pajak keluar daripada kota Mekah tahun 1 Hijriah. Tahun 1 setelah hijrah. Artinya tahun apa yang disuruh isyarat pajak hijrah Nabi. Ya karena nang 1 Hijriah itu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu isyarat karena Nabi Adam dikeluarkan daripada apa? Surga. Itu isyarat oleh ulama, itu isyarat biasa Nabi bahwasanya Nabi itu pacang keluar daripada kota Mekah. Itu saja. Naik lagi ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa lawan Nabi Yahya. Itu isyarat Nabi Isa dan Nabi Yahya ini apa? Dimusuhi oleh Nasrani lawan Yahudi ya Pak. Nabi Zakaria artinya digergaji di dalam pohon. Nabi Yahya dibunuh tatkala sembahyang. Jadi Nabi itu dimusuhi Nabi Isa tahun Hijriah. Dimusuhi Nabi Isa oleh Yahudi dan Nasrani. Tahun ketiga naik langit ketiga Nabi bertemu lawan Nabi Yusuf. Ini isyaratnya apa? Isyarat Nabi pajang bertemuan paman Sidin Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib sama Nabi Yusuf. Dipadahkan meninggal, dipadahkan dimakan serigala. Nabi pun sama pada saat itu dipadahkan orang-orang mati, wafat Muhammad mati sudah. Kan tahun kedua Hijriah itu kan perang Badar menang umat Islam, situ Nasrani dan Yahudi. Tahun ketiga Hijriah ini perang Uhud, karena Islam ini ada masih dan wanti-wanti Nabi, ya kalah tuh. Nabi ini terluka parah sedih, tapi kada meninggal sedih berpatak bersembunyi di gunung Uhud. Kalau kita bahas kesehatan itu sadih benar ya. Sama kayak Nabi Yusuf kan dipadahkan mati oleh dan sanak-sanaknya, padahal dibuang. Ya kan? Tatkala itu apa? Nabi Yusuf setelah jadi raja bertemuan lawan Abbasidin. Nabi pun setelah kejadian itu bertemuan lawan paman Sidin Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Langit ketiga sudah. Sabar saudara, sabar ya. Naik pulang langit keempat bertemuan lawan Nabi siapa dah? Ayo Nabi siapa? Lawan Nabi Idris. Nabi Idris tak apa kemuliaannya? Awwaluman kataba bil qalam. Awal-awal orang, awal-awal manusia yang menulis dengan pulpen. Di bulan di tahun keempat Hijriah itulah Nabi menyuruh sahabat untuk mengirim surat ke raja-raja Kisra, Raja Uman, Raja Najasyi supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisan itu isyarat kenapa bertemu Nabi Idris pada tahun keempat tuh Nabi mengirim surat supaya raja-raja yang menangkap dan belum Islam supaya Islam. Betul lah. Ini karena Nabi Idris itu banyak kelebihannya. Awal kata bil qalam, awal-awal orang yang menulis pakai pulpen sidin. Awal-awal orang yang mengolah mesin jahit jarum jahit sidin. Awal-awal macam-macam itu. Kelebihan sidin banyak, orangnya pintar para ulama Nabi Idris itu panjang biasanya kalau dibahas. Tapi itu syaratnya adalah masalah awal kata bil qalam, tulisannya hati-hatilah karena wah ini kita banyak orang tuh muntung pendiam tapi tangan kada berani.
Artinya apa? Al-qalam yanzilu manzilatal lisan. Tulisan itu menempati tempat montong. Wah ini montongnya ranai tapi ada video orang apakah umpat terus ngomong nyaman timbul macam-macam. Apa kalau sempat ngomong gini. Apalagi kan kita zaman media ini macam-macam. Ya udah nggak takut bermedia. Biar viral gue jauhnya mana aja kan. Di YouTube kan. Kami ada di YouTube kan. Lalu mana kami ada di medianya. Majlis lu tuh di YouTube kan ada, di TikTok kan ada, di Instagram kan ada, di Facebook kan ada. Tapi kita buat acara kayak bang seru buat sana. Lawan dulu tuh memang anak dulu tuh kan ada semuanya orang kampung, ada orang-orang kota kayak Muntai. Itu awal-awal itu nang video juntan. Kita tak buahnya ya nang viral aja. Itu karena udah ibadahin udah jangan sampai karena penyakit syuhrah, hendak cinta masyhur, hendak viral. Banyak loh ini orang ceramah aja. Hendak kami di muka di TikTok, mesti ya lah. Anda kan viral, pengharap viral, ya kan? Kalau Allah Taala nak mengangkat gaji itu masa, betul lah. Ini banyak yang dibulu-bulu kayak pengalaman, viral. Mas terus apa? Wah ini pemudaan khususnya gunakan hak media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Jangan apa? Ada karuan kampung, ada satu umpat menyambut orang, umpat ini bahaya. Ini kita jadi kita ini dipertanggungjawabkan kayaknya ada ternyata. Ini menempati lisan, ini menempati untung kalau ini kita takutkan kalah. Terus lagi, kemana lagi? Langit ke 7, saya kok anak semua 7. Langit ke 5. Langit ke 5. Bertemuan lawan Nabi. Siapa sih itu? Hah? Nabi siapa? Ada anak tahu? Nabi Harun. Bahapal aja. Nabi Harun disebut muhabbab. Tahun itulah Nabi dicintai luar biasa. Tahun ke-6 tembus lagi langit, naik lagi langit ke-6. Bertemulah Nabi Musa. Nabi Musa apa isyarahnya di sana? Nabi Musa sama lawan Nabi isyarahnya itu adalah Nabi pada tahun ke-6 itu pada kaum mengerjakan ibadah umrah dihalangi oleh buan abu-abuan Abu Sufyan, Abu Jahal menghalanginya. Ya Nabi jadi perjanjian Hudzaifah itu. Nabi Musa sama kan? Nabi Musa itu waktu hendak menyerang Raja Mesir yang zalim ada kau masuk. Karena Nabi Musa ini kan Nabi ada kaum sidin, umat sidin, wali. Makanya Bal'am bin Baqura, wali ulama. Tapi Bal'am bin Baqura ini bisi Ismul Azam. Jadi dirayu oleh raja yang zalim ini, Bal'am, ini Musa hendak menyerang aku. Doakan ninya, doakan pengabulan supaya Musa ini kada sampai ke sini. Uji Bal'am mau dihendak itu nanti kau dunia kok. Jadi raja ini harta macam-macam iming-imingan. Mulai tertarik bininya pulang disogok kebisan supaya memisahkan karena Bal'am. Ya Bal'am tuh berdua supaya Nabi Musa ini kada sampai. Ya Nabi Musa tuh tak konyok-konyok dalam berita 4 bulan 40 hari ya. Tak konyok-konyok di gurun pasir sampai sampai. Maaf ya Nabi Musa ini ya Allah. Kenapa udah ini kenapa? Jadi Allah Taala menjawab Musa. Ini kadang-kadang gawian umat ikam juga. Bal'am gawian Bal'am ini disuruh raja supaya mendoakan ikam supaya tak konyok-konyok kada sampai ke kerajaan itu. Karena ia memakai Ismul Azam. Karena aku sudah berjanji siapapun orang yang memakai Ismul Azam doanya pasti kabulkan walaupun yang jadi korban ikam saya. Aku konyok. Nabi isyaratnya apa? Ada kau masuk kota Mekah kawasan itu. Ya Allah perjanjian. Tembus langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang meninggikan Ka'bah. Situ Nabi mengerjakan haji wada mengqadha tahun lalu. Isyarah sampai sidin ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Arasy bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diberi hadiah sembahyang. Tadi Ilun mengatakan apa? 2. Pertama tahun kesedihan, yang kedua hikmah dan ilmu, yang ketiga ini hadiahnya. Bukan biasa Rasulullah tapi bahkan biasa kita. Nabi tadi sedih dihibur dapat hadiah sembahyang. Hadiahnya pun biasa kita. Artinya apa? Kita dalam kehidupan sehari-hari ini pasti ada masalah, ya kan?
Dari subuh ke zuhur ada masalah, sabar, wasta'inu bisabri wassalah, sabar dulu, habis itu sembahyang kita. Dari zuhur ke asar ada pulang masalah, menyelesaikannya di mana? Di waktu asar baru pulang kepada Allah. Itu caranya. Nantinya as-shalah mi'rajul mu'min. Imam Ghazali kan gitu, sembahyang itu mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi mi'raj itu tujuan kita sembahyang itu untuk menghibur hati yang galau, supaya kita jangan sampai merasa sembahyang itu terbebani. Jangan. Supaya itu merasa kebutuhan kita. Ada masalah ini sembahyang jawabannya. Apapun masalah selesai di situ. Masalah rezeki, masalah laki bini, masalah anak, tenang minimal dulu hati. Itu aja sembahyang itu jawabannya. Nah, tapi perlu ilmu dan hikmah tadi. Tapi terkadang ada seperti menggunung. Aku makin sembahyang makin mau pelaku ya. Itu tak salah mungkin Rian. Kan sembahyang itu kalimatnya di Al-Quran itu semuanya menggunakan kalimat aqama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Aqimus salata li dzikri. Sebutkan kalimat aqama. Maksud aqama di situ itu ulama namaran sembahyang itu kayak apa? Adda bi syurutiha wa arkaniha wa khusyu'iha. Yani kita menunaikan sembahyang dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan dengan khusyuknya. Maksudnya apa? Kita cek lagi masing-masing sembahyang kita sempurnalah sudah syarat-syaratnya. Rukun-rukunnya pinandu juakah? Sunnah abadnya pinandu juakah? Sunnah hayatnya nang mana sunnah hayat pinandu juakah? Ya kan? Kita tahu rukun sembahyang satu niat. Rukun di dalam niat ada berapa yang wajibnya, yang sunnah dalam niat ada berapa, dalam takbiratul ihram yang wajibnya ada berapa. Dalam artian itu apa? Saat ini kita semuanya perlu menuntut ilmu agama. Dimanapun ada tempat aja ngaji. Dan itu salah satu cara kita mengatasi koler. Kalau kita makan yang kayak ini memberi makannya apa? Jasad. Tapi kalau ilmu itu memberi makannya roh. Bukan yang dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama. Wa qala al-Fath al-Mawsili, dari sini apa? Alaysa al-malu idza muni'a at-ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut. Bukankah orang yang sakit itu apabila tidak diberi makan, minum, obat itu akan mati? Qalu, mereka menjawab, bala, tentu akan mati. Kadzalika al-qalbu, demikian juga hati. Idza muni'a anhu al-hikmah wal 'ilmu thalathata ayyamin yamut. Demikian juga hati. Apabila hati tadi tidak diberi makan, tidak diberi ilmu dan hikmah selama 3 hari aja, yamut, akan mati. Ya uyuh ibadah itu koler benar. Allah memaksa tetap koler. Ilmunya ada masuk. Jadi saat ini perlunya penuntut ilmu. Kalau di musola ini ada kalah mengisiakan itu dah kita lah. Pengajian benar. Ada guru-guru yang tempat belajar lah. Salah sembahyang itu perlu benar. Nah, jangan sampai tempat aliran yang salah. Sembahyang yang sakti itu nah. Hakikat dikaji ma'rifat ujung-ujungnya kada ada sembahyangan itu kacau gitu lah. Kacau benar lah. Kacau hati-hati lah. Sembahyang utamanya itulah. Ilmunya itu dituntut. Ya apapun permasalahan kan dalam sembahyang itu. Kita banyak sembahyang kesalahannya banyak. Jangan sampai nang dia aneh-aneh. Apalagi kan bila dimasuki oleh aliran aneh-aneh itu ya camu jadinya. Aliran aneh dia macam-macam. Kepandiran ada kali sini kadang-kadang buat tempat sembahyang. Hakikat, ma'rifat, pandaran Nur Muhammad, pandaran sembahyang kada, puasa kada, orangnya kita kacau. Ini kita kaji itu dulu tauhid, fikih, tasawuf. Itu caranya. Sempurnakan. Kalau yang ngaji fikihnya benar nyaman, ya kan? Ya kalau kita ada fikih ya campur itu jadinya. Babi haram. Kenapa Allah Taala menciptakan babi jahat? Bila kadang ngajian nang sakit kamar ini bujur juga, kadang ada. Kalau kita ngajinya fikih adalah fikih itu kita anggap apa wadah di sini, kemudian wadah di sini ada wadah yang ada limping, tahu limping kan lah? Tahu limping berkaitan lah? Limping nah, limping itu anggap fikih, itu fikih. Fikih, fil lughah al-fahmu. Fikih secara lughat itu adalah pemahaman. Tapi fikih secara istilahan ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyati bi adillatin tafsiliyah. Yani kita mengenal, mengetahui hukum-hukum syariat untuk kita beramal ibadah dengan dalil-dalil secara terperinci. Dalilnya 4, Quran, hadis sahih, ijma' qiyas.
Nah, limping tadi fikih. Bahan-bahan mengolah limping itu namanya usul fikih. Kemudian cara mengolah bahan tadi supaya jadi lempeng itu namanya qawaid fikih. Contoh, babi hukumnya mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal segala setiap hukum sesuatu hukumnya mubah. Ya ada mubah. Dan suatu benda apapun makhluk di bumi ini dimasuki hukum tatkala didatangi seseorang yang mukallaf. Contoh babi hukumnya mubah. Ini babi, misal. Babi hukumnya mubah. Kemudian ada yang mendatangi orang yang mukallaf, ini berakal, balighh, sedangkan bulughud da'wah, salimul khawas, ya kan? Cukup syaratnya itu disebut mukallaf. Datanginya mencapai babi, jadi hukum haram. Siapa yang dihukumi haram? Yang menyentuhnya, karena di Quran, di hadis ada orang yang memakan menyentuh dihukumi haram bagi umat Islam. Ya ada. Jadi babi kan haram. Siapakah orang yang menggawinya? Siwak, apa hukumnya siwak? Mubah. Hukumnya mubah. Tatkala siwak, kayu Arab ini kita gunakan untuk bersiwak. Jadi hukum sunnah, siapa yang dapat pahala sunnah? Yang memakai. Kalau nya minta dalam di mukalah, misal orang tawa kakan ke kepala dia, jadi hukum haram. Siapa yang haram? Yang mana apa kan bukan siwaknya, jelas secara di sini. Sama sholat ada wajib, mendirikan sholat bagi orang yang baligh berakal wajib. Itu maksudnya tuh itu ngaji itu amin kan jadinya. Masalah rukun sembahyang kayak apa? Nantinya orang di majelis ulul tuh mah berudu tuh lalu praktek-prakteknya sembahyang ini cuma memberi pengaluan supaya paham. Ya kalau kita ada paham masalah fikihnya, wudu kita salah-salah. Ya kan banyak ini orang wudu aja. Biar di sungai ini tuh ya tangannya, tapi bila nang baju bekerana, kayak bekas mandau. Ini kacau kita. Berarti kan kadang ngaji itu sedangkan di Quran kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu yakum minas shalah fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuh wajah kalian wa aydiyakum ilal marafiqi. Dua tangan sampai dua siku, ila tuh hakul ghayah ma'ata dakhil. Artinya mulai dari sini sampai siku itu maksudnya tuh. Ini yang ngaji pikir ini perlu benar. Kalau nyepin kadang ngaji ya camuk. Itu kadang-kadang ada yang ilmu aneh-aneh itu, kita perlu hakikat ya. Ini hakikat lawan syariat itu memang kadang kawata kumpul kayak Nabi Musa lawan Nabi Khidir kan, contoh peperangan Cibungal. Nabi Musa lawan Nabi Khidir itu sama pada fikih juga. Fikih itu kan terbagi dua. Ada fikih taklifiyun atau ada fikih wad'iyun. Katakanlah fikih taklifiyun itu 5, ya haram, sunnah, fardu, sunnah, haram, makruh, mubah. Kalau wad'iyun ada 3 syarat, sabab, mani'. Nabi Musa membunuh seakan-akan Nabi Khadir, Nabi Allah Khadir berabbas Baliyah bin Makan bin Al-Farshad bin Sam bin Al-Salam. Nabi Khadir, Nabi Baliyah bin Makan membunuh seakan-akan Nabi Musa menabur. Ini sabudurnya fikih sini itu. Ujar Nabi Musa jangan dibunuh, kada boleh secara hukum taklifiyun. Tapi Nabi Khadir ini memiliki pandangan yang luar biasa. Sababnya anak ini pacar maulah abah bamanya karena menyembah berhala. Sabab itu jadi halal dibunuh. Itu tuh fikih juga sabudurnya. Kalau contoh lebih mudah aja. Lebih takut. Maaf lah, membuka aurat nih melampaikan kulit di padang orang, hukumnya apa? Haram. Itu secara fikih taklifiyun. Tapi kalau kita membuka kulit kita di hadapan suster, nah anak kesuntik kita nih garing, hukumnya mubah. Karena di situ masuk syarat, sababnya mayat, sebabnya garing. Pian misal sembahyang tadi sembahyang Isya 4 rakaat, kemudian datang orang sembahyang Isya 2 rakaat.
pian tuh fikih taklifiyun, karena pian kadang musafir, ulun sababnya musafir, jadi 2 rakaat aja ulun kosong jamaah kan gitu. Itu mudah sebetulnya, jangan sampai dipengaruhi dengan aliran hakikat-hakikat asal-asal orang mampu itu biar jangan sampai, jangan sampai. Nah, ramai sebetulnya kan kalau membahas masalah ilmu kok asik sih kan. Insya Allah di kampung ini mungkin ada aja lah dulunya. Nah, kayaknya ada aja malah kedua ya lah. Mungkin ada cari guru nang akut datang masih lah. Siapa ada guru nang pemanak sini dan nang akut mendatangi akan kan. Nang khusus ngaji fikih sifat 20 nyaman pian beribadah pada was-was. Sembahyang jadi sembahyang itu nyaman. Nah, sembahyang itu kunci segala jawaban kehidupan. Masalah yang sedih di situ juga hendaknya berada di situ berada. Kemudian, sukses lagi mulun. Sadangkah taruskah? Harus. Sekali lagi bertakon lah, jujur dalam. Sadangkah taruskah? Harus. Nang di dalam karena enak nang di luar. Nang di luar sadangkah terus? Malunya. Tahu lah, ulun tidak ditantang orangnya berlawan. Nah, itu masalah beres masalah Isra Mi'raj, masalah sembahyang. Kemudian berkenaan tentang haul adalah berkumpul. Nah, masalah haul ini jangan sampai kita terpengaruh. Masalah orang berhaul itu ada madahakan boleh, ada madahakan kada. Kalau bisa bakalahian kita. Nah, bisa bakalahian. Mazhab Syafi'i pun ada 2 pendapat. Satu pendapat memadahakan nangaran mahaul membaca Quran tahlil itu kan sampai ke mayat disampainya. Nang sampai itu doa aja dalilnya idza mata ibnu adam yang qata amalu illa min thalas. Apabila telah meninggal anak cucu Adam terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin shalihin yad'ulahu, anak yang saleh yang mendoakan bagi orang tuanya. Doa jadinya ada dalil, itu ada salah, jangan kita salahkan banyak madakan. Tapi ada lagi sebagian mazhab Imam Syafi'i memadakan jangankan doa, Quran, tahlil apapun sampai. Dalilnya apa? Dalilnya waktu Nabi dengan sahabat melewati suatu kubur, Nabi singgah. Ambil Nabi pelepah kurma, nama masih sigar, tajam Nabi sabuting di kubur ini, sabuting di kubur ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita itu? Ujar Nabi, seandainya kubuhanmu, seandainya kalian mendengar seperti pendengaranku, niscaya kalian mendengar orang yang di dalam kubur ini teriak-teriak, uciak-uciak. Kenapa sebabnya? Satu, orangnya muntung lamis itu ketujuh menyambati orang ke sana kemari, merupakan orang gila. Yang kedua, ini seseorang yang bakami keditiis, atau juga kami berdiri orangnya. Ya hatilah masalah istijan, ya hatilah. Betul bang ya Rasulullah, bisa apa? Ini bisa apa? Jangan bisa apa? Dari Nabi, seandainya kalian mendengar seluruh makhluk hidup yang ada di alam dunia ini, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi kuletakkan pelepah kurma ini supaya tasbihnya pelepah kurma sampai kepada si mayit, meringankan siksa si mayit tadi. Diujar ulama, sedangkan pelepah kurma itu hajat sampai tasbihnya apa? Quran itu dalilnya. Sama-sama ada dalil, ada sabak lahian dan dosa lah. Contoh kita makan ada orang meninggal, diendaki kambang, ya kan, ditanami pohon-pohonan, ya kan, jadi pasanglah jangan ditanami pohon sawit lah, janganlah. Campur enak, kemudian dia tanami pohon sawit. Nah, di antaranya lagi, yang pendapat itu Imam Qurtubi yang sama kadang bulan. Dalam kitab sini kita Tazkiratul Qurtubi juz pertama. Sidin menjelaskan di situ adalah masalah sedekah kepada mayat. Ujar Sidin, as-shadaqatu allati la ikhtilafa fiha. Sedekah itu tidak ada perselisihan pada itu sedekah. Fa kama yasilu ila al-mayyit thawabuha, sebagaimana sampainya kepada si mayit pahala itu sedekah, fa kadzalika maka seperti demikian itu juga tasilu qiraatul Qur'an wa du'a wal istighfar. Sampai juga pahala bacaan Quran, doa dan istighfar. Kenapa? Kullu dzalika shadaqah, karena semuanya itu dinamakan sedekah di sini. Akan ditauhid di sini lagi, fa inna shadaqata la takhtassu bil mal. Maka bahwasanya sesungguhnya sedekah itu tidak terbatas, tidak terkhusus dengan harta saja. Di bahawani itu dalil kita. Artinya ada dalil yang kita ada. Masalah mahauli orang wali sebagai kecintaan, yakni dengan mengumpati akhlak
Sidin kayak apa? Oh, sidin bakti kekawitan. Ayo kita bakti kekawitan. Itu kita terutin. Jangan wani-wani kekawitan. Ini banyak kalau anak-anak wani kekawitan ini apa? Ba, minta duit. Ma, minta duit. Kadang disuruh kawitan makan, nak makan. Kayaknya dahulu kami lagi main Mobile Legends. Mobile Legends mau dibahasnya kan? Jalan lah. Bahkan juga serumpun dalam ayat apa? Sidin tatkala kawitan sidin sendiri 1 jam pun kadang pernah memisahi kawitan sidin. Itu luar biasanya. Bakti ke kawitan. Dan kawitan itu nyatakanlah kawitan itu kunci berkaitan miftahul rizq, miftahul barakah, miftahul ilm, kunci rezeki, kunci berkah, kunci ilmu di kawitan berkaitan. Bila dia ada bakti kawitan jangan harap hidup penuh nyaman. Betul. Setelah tuntut ilmu teman-teman bisa kumpul. Sidin kan anak siapa? Anak Syekh Abdul Ghani, ya kan? Anak orang alim. Ini pelajaran biasa kita. Sidin anak orang mulia, anak tuan guru, tapi Sidin tetap belajar dengan penuh semangat. Wah ini pinanya kebanyakannya minta rela Allah, kebanyakannya wah ini kebanyakannya apa? Katuju mencari nasab. Datuku, datu anu, bakubah di enu, datuku, datu anu, datu aiku wali, datuku wali. Ini nang bahaya nih. Ini nang ujar Ibn Haddad di dalam kitab apa? Di dalam kitab Nasaihat Diniyah dah. Nang orang nang celaka. Di antaranya adalah wa minha ittikalu ba'dil usati. Ittikalu ba'dil usati wal mukhallidin ala salahin abaihim wa ajdadihim min ahli ilmi wassalam. Yani celaka di antara orang-orang yang celaka itu adalah bersandarnya sebahagian ahli maksiat yang telah itu adalah bersandarnya kemana? Atas kesolehan abah-abah mereka, datu-datu mereka, yang mana abah datu-datunya itu adalah daripada orang ahli ilmu dan memang ahli kebaikan. Tapi kelakuannya kayak apa? Ma'atarkil iqtida'i bihim fi akhlaqihim wa af'alihim wa aqwalihim as-salihah. Tapi kelakuannya beserta meninggalkan, tidak mengikuti pada akhlak-akhlaknya, perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataan mereka yang baik. Dzalika minal ghururil qalbu. Maka demikian itu adalah orang-orang yang tertipu, yang tercela. Wal fahish, dan keuntungan yang sangat hina. Pihan jam pihan. Caranya bisa. Allah. Jangan kayak. Caranya. Allah. Pihak Wadhalika min al-ghurur al-mazlum al-hulk al-fahish. Itulah kedunguan yang sangat hina dan kebodohan yang orang yang tertipu, yang pintar, dan kedunguan yang sangat hina. Maksudnya apa? Guru sekumpul walaupun anak orang alim datang belajar sama kita. Kita alhamdulillah ada ujian tinggi tapi kita belajar. Ini kata bangga, oh aku di ujian wali anu dan tuh wangi. Apa kabarmu? Seorang walang ujian. Waliku karamatnya ini. Seorang apa? Bola keramian aja. Keramian apa? Keramian main judi. Dan tunggu berubah. Seorang apa? Berubah nyamuk aja jadi main dom. Apa dia kan? Itulah sama laksana anak polisi. Wah abah tuh polisi. Misalnya kan. Tapi tulang waktu ke jalan raya pakai helm kada, pakai SIM kada, pakai plat kada, pakai spion kada. Bekaku anak polisi. Menyupanikan ada kan? Menyupani sama. Duduk kuat. Menyupani. Itulah. Nah itu tidak pernah contoh. Jadi kita cinta kepada wali-wali, mengumpati akhlak-akhlak sidin. Apa namanya sidin? Gawi itu kita umpati bagaimana. Matanya ngantuk benar sudah berbiasa. Sedikit lagi dan yang terakhir, nah yang terakhir lah. Sanggup baik lagi lah. Ini penutup, tak penutup. Sanggup lagi ya? Insyaallah 10 menit kita belum. Ini penting soalnya. Om Tiwas ngundang belum, jangan lagi. Jadi sekali ya Allah. Kita nih berada di bulan Rajab. Bulan Rajab. Di antara 12 bulan yang dimuliakan Allah ada 4 bulan yang wajib dihormati. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita tadudi. Artinya orang yang memuliakan bulan Rajab ini mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kala Islam menghormati, yang mana dahulu apabila ada perang antara suku, wakalahian antara suku, apabila masuk bulan mulia istirahat. Yang mana bubuhan maling, perampok, pezina, pemabuk istirahat.
Karena dahulu bila orang yang berbuat maksiat di bulan Rajab, di bulan-bulan mulia itu langsung karena imbasnya. Kalau kita kenapa ada langsung karena kemuliaan Nabi Muhammad. Rajab ini disebut bulan istighfar. Kenapa? Karena Rajab ini dalam kitab Mukasyaffatul Qulub dijelaskan adalah apa? Ra'tu rahmatullah, jibtu jurumul 'abdi wa jinayatihi, Allah, kebaikan Allah. Ka'anna Allah Ta'ala yaqul aj'alu jurma 'abdi baina rahmati wa barri. Aku leburkan Allah Ta'ala dosa-dosa, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan hambaku dari antara rahmatku dan kebaikanku. Maksudnya apa? Bila kita memuliakan bulan Rajab, dosa kita dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya kan kita berdoa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami kepada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Arti berkah al-barakah tusidu fil ta'at. Nama keberkahan itu ditambahkannya kepada kalian akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, bila kita bagus kelakuan, insya Allah Ramadan beramal ibadah mudah. Bila kita hendak bercita-cita supaya Ramadan itu nyaman, taraweh nyaman, tadarus nyaman, mulai bulan Rajab kita memulai. Mulai bulan Rajab ini. Bahkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, karya Ibnu Rajab Al-Hanbali Mujahidin, Syahrul Rajab miftahu ashhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab itu adalah kunci bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Artinya apa? Bila bulan Rajab kelakuan bagus, insya Allah sampai Ramadan bagus. Kalau bulan Rajab Sya'ban kelakuan kada bagus, sampai Ramadan itu enak pengolah ibadah kita. Jangan menuruti lagu itu. Pasal pernah lagu ada lagu. Ramadan tiba Ramadan itu lagu ada tapi pintar itu. Artinya apa? Tiba-tiba Ramadan, berarti orang tuanya kada sadar tatkala masuk bulan Rajab, tatkala masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Rajab, masuk bulan Ramadan terkejutnya. Tiba-tiba Ramadan, dia nak kacau manusia. Setelah di bulan Rajab ini hati-hati mana kita kelakuan. Nah, ayo disempurnakan nang mana sembahyang masih balang kambingan, ayo disempurnakan. Nang mana ida katuju mabuk, ayo istirahat dahulu, ya kan? Nang mana katuju main slot judi online, istirahat dahulu. Pesan saja Bang Pramna, kalau memang ada kawajuan pesan, jangan betampai kan? Jangan betampai, jangan betampai lah, jangan betampak. Rasulullah sayang karena kita ujar Nabi dapat kullu ummati mu'afan, tiap-tiap umat itu mu'afan. Ujar ulama ahli hadis menafsirkan itu adalah pertama dosanya diampuni apabila bertaubat, yang kedua aib-aibnya, keburukannya nanti kelak di akhirat ditutupi oleh Allah Ta'ala. Illal mujahid, kecuali orang yang menampakkan maksiatnya. Dia misal saum ayam, silahkan, tapi jangan betampai. Dia ada puasa, silahkan, jangan betampai. Pian ada sholat, silahkan, tapi jangan betampai. Pian ngisap sabu, silahkan, tapi jangan betampai. Itu aja pesan, supaya kita jalan, jangan dihilangkan Allah Ta'ala jaminan jaminan tadi itu jangan. Rasulullah sayang anak kita. Walau pribadi banyak maksiat, kita dikatakan banyak maksiat. Sumyal insan dikasratil khata wan nisyan. Dinamai akan itu manusia karena banyak salah dan lalai, wajar, sangat wajar sekali. Tapi itu baru kita jaga. Maksiat aja, jangan terang-terangan. Yang misal ngambil duit di bank, sini main riba, jangan bohong orang, jangan. Minum pesan uin ya, jangan bisa nyampe ke orang yang anggur merah ya kan. Betampai, diopot di status, ya kan, membuka aurat, jangan betampai, jangan. Hilang kan jaminan Rasul aja pesan. Ini Rajabnya kita sempurnakan begitu lah. 60 masih ada beberapa hari lah, kita sempurnakan, kita manfaatkan bulan Rajab ini lah. Namun kita tentu ujar ulama, bila bulan Rajab kelakuan bagus, insya Allah setahunan kelakuan bagus. Bila bulan Rajab kelakuan kada bagus, setahunan kelakuan kayak itu aja. Kita takutan itu lah. Utan, setelah
Sedangkan terus sadang kalau urusan ujung sudah lah siap mungkin ada yang mengantuk lah minta lalu saja mungkin dapat urut sampaikan. Mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan berkat berkumpulan kita pada malam hari ini turun rahmat kisah kita beratan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita baik masih hidup ataupun sudah meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, sehat badan kita fi ta'atillah wa rasulih. Dikabulkan hajat-hajat kita dunia wal akhirah dan mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat Ahlul Sumpul sebagaimana kita berkumpulnya di tempat ini di langgar Miftahul Jannah. Mudah-mudahan kita berkumpul lagi nanti di syurga beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kiranya itu aja yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta hilal kepada Allah. Kalau ada kata-kata ulun yang kurang nyaman hubungan yang dengar atau tingkah laku ulun yang kurang nyaman hubungan yang lihat, ulun banyak-banyak minta ampun, minta hilal kepada Allah. Zahiran wa batinan. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.